Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, hari ini mari kita belajar menulis tulisan tegak bersambung. Karena tulisan ini memang sangat cantik. Selain cantik juga akan melatih kesabaran anak-anak dalam menulis dengan rapi. Mari kita saksikan video berikut ini. Dalam video ini, anak-anak akan berlatih menulis di buku tulis tegak bersambung. Dalam buku tulis tegak bersambung itu ada 3 garis. Setiap kolom itu ada 3 garis. Maka anak-anak menulis di bagian yang tengahnya, di nomor 2-nya, di tengah-tengah. Karena yang di tengah itu menulis huruf yang kecil, sementara di atasnya itu untuk huruf yang tinggi. Sementara yang di bawahnya untuk huruf yang panjang ekornya ke bawah. Nanti akan ditunjukkan oleh video ini. Saksikan baik-baik ya anak hebat. Insya Allah kamu pasti bisa. Di sini bisa menyaksikan huruf-huruf jerapah, namanya leher jerapah. Seperti huruf L, H, K, dan B. Huruf ini tinggi sampai ke garis atas. Nah, seperti inilah cara menuliskan huruf tegak bersambung yang bentuknya tinggi, ada 4 huruf. Nah, berikutnya namanya leher rusa. Leher rusa itu gimana? Kalau rusa tidak terlalu tinggi. Nah, tidak sampai ke garis atas. Nah, beda dengan L sampai ke garis atas. Kalau huruf D tidak sampai ke garis atas. Apalagi hurufnya? Ya, huruf T. Huruf T juga tidak sampai ke atas. Hanya sampai setengahnya aja. Tidak sama dengan huruf L, H, K, dan B. Mereka itu disebut dengan huruf leher rusak. Karena nggak tinggi gitu. Tapi bukan berarti pas-pasan di garis tengah ya. Nah, yang ketiga namanya huruf apa? Kita saksikan di sini. Nah, ini namanya huruf ekor tupai. Nah, ekornya panjang. Itu seperti huruf J, huruf Y, huruf G, huruf F. Nah, hurufnya panjang ke bawah sampai ke garis pinggir yang di bawah. Yang disebut dengan ekor tupai. Jadi anak-anak bisa mengingatnya dengan baik dengan cara penyampaian seperti itu. Nah, selanjutnya kita perhatikan huruf ekor kelinci. Kita tahu kan kelinci ekornya tidak panjang. Nah, itu adalah huruf P. Nah, bentuknya seperti ini, nggak nyampe ke bawah. Huruf Q nggak nyampe ke bawah. Nah, itu namanya huruf ekor kelinci, jadi nggak panjang. Nah, begitulah aturan menulisnya anak-anak. Nah, yang berikutnya kita akan belajar cara menuliskan huruf. Nah, berikutnya kita akan belajar huruf kuda poni. Anak-anak tahu kan kalau kuda poni itu kan kecil, mungil. Nah, kalau di sini kita gambarkan dia pas-pas garis tengah aja. Nah, mulai dari kita pelajari huruf vokal, yaitu huruf A, I, U, E, dan O. Ya. Nah, ini namanya huruf kuda poni. Jadi, ini baru konsonannya. Nah, sekarang sebentar lagi kita akan ditunjukkan cara membuat huruf konsonan. Nah, anak-anak mudah bukan? Ini huruf A, I, U, E, dan O. Seperti inilah huruf tegak bersambungnya. Nah, sekarang mari kita saksikan huruf-huruf yang kuda poni yang konsonan. Misalnya apa? Huruf C. Ya, apalagi ya? Nah, dia kecil begitu aja, mungil. Huruf M. Nah, dia tingginya segitu aja, nggak lebih. N, R. Nah, seperti itu loh R-nya anak-anak. Huruf S. Nah, seperti itu. Ini semuanya huruf kecil ya. Huruf V. Apalagi ya huruf W. Nah, seperti itu anak-anak. Di dalam garis itu aja. Nggak lebih, nggak kurang. Nah, itu X ya. Nah, itu Z ya anak-anak ya. Kalau Y-nya mana? Itu di atas contohnya. Oke, bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Nah, anak-anak
mudah. Yang penting rajin berlatih dan sabar. Insya Allah anak-anak pasti anak-anak bisa. Nah, sekarang dengan cara yang lain adalah anak-anak ini mengenal huruf kapital ya. Nah, kita akan berlatih di sini huruf kapitalnya seperti apa. Misalnya huruf A. Nah, huruf A-nya seperti itu. Ini kebetulan panduan garisnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kalau garisnya dipecah lagi jadi 5. Kalau tadi 3. Jadi anak-anak bisa belajar mengira-ngira ya. Jadi huruf kapital A seperti ini. Huruf kapital yang huruf apa kecilnya? Huruf kecilnya seperti yang di bawah. Nah, berikutnya sampai B, C, sampai selanjutnya anak-anak silakan saksikan baik-baik. Nanti insya Allah anak-anak perlahan-lahan akan bisa. Ya, begitulah B-nya, C, kemudian D. Di sini dituntut kesabaran anak-anak. Nah, kalau anak-anak sudah perhatikan dengan baik, perhatikan ini huruf D-nya kan, ini batasnya tuh segini. Jadi yang garis tengah itu dibelahnya 2 biar tahu kira-kira seberapa gitu. Nah, huruf E seperti itu. Tadi ada yang bilang katanya seperti angka 3, betul. Nah, F-nya huruf besar seperti ini. Nah, huruf kecilnya seperti apa? Oh, oke. Turun sampai ke bawah. Nah, begitu anak-anak. Sekarang kita pindah ke huruf G. Ya, harus sabar ya anak-anak ya. Insya Allah buah kesabaran menjadikan kita bisa lebih bagus lagi. Oke, huruf sampai huruf G baru ya. Lanjutnya silakan saksikan anak-anak. Ya, huruf apa lagi? Ya betul, huruf H. Seperti itu loh, asik gak ya? Nah, huruf tegak bersambung dari H kecil seperti apa? Tuh, seperti itu. Ya. Huruf I. Oh, mirip huruf J ya. Tapi hanya saja I. Oh, kok mirip atau beda ya? Kita perhatikan kalau J-nya kayak mana? Oh. Itulah beda huruf I dengan J ya. Kita perhatikan. J kecilnya dengan I beda loh ya. Kalau I bentuknya mirip, tapi I nggak sampai ke bawah. Kalau J sampai ke bawah. Nah, huruf K-nya tengok, cantik sekali. Nah, huruf kecilnya seperti apa? Nah, itulah yang huruf leher jerapah. Salah satunya adalah huruf K ya. Ada huruf B, ada huruf H, huruf K ya. Sekarang L. Oh, ternyata L juga huruf leher jerapah. Ini perlu anak-anak perhatikan dengan hati-hati. Insya Allah anak-anak akan bisa. Huruf M seperti ini ya. Tinggi dia, tapi itu huruf besar. Ternyata bentuknya sama dengan huruf M kecil. Hanya saja M kecilnya rendah seperti huruf kuda poni katanya istilahnya ya. Huruf N juga begitu. N kecilnya ternyata sama dengan huruf N besarnya. Nah, hanya saja N-nya juga huruf, kalau ini kan huruf konsonan ya, huruf konsonan yang kecil. Tadi huruf vokal yang kuda poni ya, O-nya kecil. Oke. Huruf P. Huruf P-nya kalau huruf besarnya seperti apa? Seperti P biasa ya. Tapi kalau disambungkan dengan P kecil seperti apa bentuknya? Nah, katanya tadi P itu seperti ekor kelinci. Jadi pendek, tidak sampai ke garis bawah. Q, sekarang Q ya. Q-nya mirip O tapi antik dibentuknya ya. Nah, Q-nya juga ekor kelinci kecil sama mungil dengan huruf P. Kemudian R. R-nya mirip huruf biasa, huruf balok biasa. Nah, itu R-nya. Sementara R kecilnya yang berbeda, nak. Nah, begitu bentuk R kecilnya. Tapi tetap cantik. R. Nah, S-nya juga sama bentuknya. Tapi ini huruf S besar ya. S kecilnya juga sama, tinggal ditarik talinya aja. Makanya anak-anak diajarkan tulis dulu dengan tulisan biasa, baru tarik garis halus.
Jadi jangan sampai garis halusnya lebih tebal pula daripada huruf aslinya. Nanti orang ragu huruf aslinya apa. Nah kita tarik. Nah T-nya tadi apa? Leher rusa, jadi nggak tinggi. Sama dengan huruf D, leher rusa juga nggak tinggi bentuknya. T, U, U-nya juga huruf kapitalnya sama dengan huruf kecilnya. Hanya saja U-nya satu tinggi, yang satu rendah. U-nya namanya huruf kuda poni ya, kecil ya. V-nya juga begitu, sama loh anak-anak. Jadi nggak ribet-ribet amat, banyak yang sama. Hanya yang perlu kita perhatikan beberapa yang berbeda. Nah, V. Oh ini W ya. Kalau bahasa Inggrisnya W. Nah, W-nya seperti ini. Nah, kapitalnya juga huruf kecilnya sama, huruf besarnya dengan huruf kecilnya juga sama. Cuman kita tanggal garis sedikit aja biar seni. Nah, kalau X kayaknya berbeda nggak ya? Nah, X-nya begitu juga. Nah, cuman yang huruf kecilnya yang berbeda, nak. Iya, sama juga. Nah, cantik kan? Hanya diberi garis. X. Oke, Y-nya seperti ini. Wah, baru digaris ke bawah seperti ekor tupai panjang ya kan? Nah, ini kalau Y-nya kecilnya seperti ini. Oke, panjang juga ke bawah ekor tupai. Ya, anaknya sama induknya sama-sama panjang kayak huruf C. Nah, ini huruf Z. Besarnya dengan kecilnya sama deh. Oke. Baiklah anak-anak, selamat berlatih. Sampai jumpa.